Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Ini menjelaskan tentang bagaimana sunatullah bila mana dia pengen menghancurkan suatu negeri, pengen menghancurkan suatu bangsa, pengen menghancurkan suatu desa. Itu caranya itu seperti itu, kebiasaan Allah itu. Baik kalau Bani Israel itu dihancurkan lewat apa? Lewat didatangkan orang-orang yang kuat untuk menghancurkan Bani Israel, walaupun orang kuat itu sendiri orang yang durhaka terhadap Allah, raja-raja yang durhaka. Nah, untuk mengingatkan ini hamba-hamba Bani Israel kan orang yang semuanya iman kepada Allah, tapi karena dia tidak menjalankan aturan, bahkan melakukan kejahatan yang di luar batas, yaitu dengan dibunuhnya para nabi-nabi. Akhirnya Allah kirim kepada mereka raja-raja hebat yang akhirnya meluluh lantakan Bani Israel, mengusir Bani Israel, dihinakannya Bani Israel. Walaupun raja-raja itu ya juga orang-orang yang kafir terhadap, durhaka terhadap Allah. Dan juga bila mana Allah itu ingin menghendaki menghancurkan kaum, itu ya datang dulu kepada satu kaum bangsa tersebut pendakwah yang supaya taat, dia diajak pada kebenaran, tapi tetap masalah kesehatan duniawi dijamin gitu tuh, dijamin. Bukan orang mau dihancurkan itu Allah itu akhirnya apa, dia tidak sehat, terus rezekinya seperti itu. Tidak seperti itu. Kalau Allah mau menghancurkan itu biasanya sehat terus, yang namanya usahanya sukses terus gitu tuh. Kalau Allah mau menghancurkan itu seperti itu, supaya rasa sakitnya itu luar biasa gitu. Kalau datang kepada mereka utusan mengajak kebaikan, ternyata mereka menolak. Orang saya juga, saya itu merasanya dirinya dalam kebaikan, buktinya saya sehat terus, saya rezekinya lancar terus. Ini mah penghalang, ini mah. Akhirnya dia tidak iman. Itu memang cara Allah untuk menghancurkan satu kaum, dan makarnya itu luar biasa Allah itu. Maka itu adalah makrillah, makar Allah. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Tidak bisa menolak. Akhirnya apa? Datang juru dakwah, mereka fasik, akhirnya fahaqqa 'alaihal qaul, ditetapkan kepada mereka adab fadammarnaha tadmira, maka saya hancurkan mereka dengan sehancurnya. Alhamdulillah. Maka jadi kota hantu, tidak ada penghuni, takhriba. Jadi wakam ahlana minal qurun, ini pelajaran bagi kita, banyak sekali bangsa negeri yang saya hancurkan, umat-umat terdahulu sehabis Nabi Nuh. Wakafa birabbika bidunubi ibadi khabiran basir, dan cukup Allah Tuhan kamu itu mengetahui, melihat akan dosa-dosa hamba-hambanya yang telah dihancurkan. Itu harus jadi pelajaran. Allah itu aliman bibawatiniha wa dhawahiriha, tahu batin kita dan juga tahu zahir kita. Jadi mangkana juri juga ajilah ajalna lahu fiha manasya liman nuridu sumajana lahu fil sumajana lahu fil lahu jahannam yaslaha madmuma madhura. Umpamanya kita hidup orientasinya dunia. Allah kasih dunia itu, ajalna lahu fiha manasya. Tapi dikasihnya pun sesuai kehendak Allah. Kita pengen hidup, pengen enak di dunia, melakukan kepastikan saja, ya tetap dikasih, tapi tetap Allah mengasihkan itu sesuai yang dikehendaki, liman nuridu. Tapi sumajana lahu jahannama yaslaha madmuma madhura. Kita tujuannya dunia dikasih sekehendak Allah, kita dia jadikan nanti penghuni neraka jahannam madmumam madhura, kita terusir dari rahmat Allah dan kita terbinakan. Naudzubillah. Aman aradal akhirah wa sa'ala sayaha. Tapi kalau kita hidup di dunia tujuannya akhirat,
dan kita melakukan apa yang sesuai dengan orang yang benar-benar pengen menghendaki akhirat yang layaknya apa, melakukan amal-amal soleh, bahwa mukmin dan dia beriman, faulaika kana sa'yuhum masykura, maka apa yang dia kerjakan itu adalah pekerjaan yang masykur, diterima oleh Allah dan dia akan didapat pahala. Kulan numiddu haula wa haula min atai rabbik. Orang yang tujuannya hidup di dunia, pengen dunia dikasih oleh Allah. Orang yang tujuannya tapi dikasih dunianya sesuai kehendak Allah. Orang yang kita hidup tujuannya akhirat, tetap dunia dikasih. Kalau Allah kasih banyak dunianya, walaupun dia tujuannya akhirat saja. Dan pemberian Allah itu makan atau bukan makdur. Kalau Allah udah memberikan, Tuhan udah memberikan sesuatu kepada seorang, siapapun tidak akan bisa menghalanginya. Jadi umpamanya Allah ngasih rezeki kepada sebulan, mau kasih rezeki kepada sebulan. Umpamanya jin, manusia, malaikat mencoba menghalangi, tidak bakalan mampu. Tetap rezeki itu sampai kepada sebulan. Allah tidak menghendaki rezeki kepada sebulan. Umpamanya jin, semua jin, manusia, malaikat berusaha untuk memberi rezeki, tidak bakalan nyampe rezeki itu kalau Allah tidak memberikan. Undur kaifa qadalna bun ala badi, coba kita perhatikan kenyataan yang ada. Kaifa qadalna badum ala bad, Allah unggulkan satu sebagian yang lain. Ini ada yang dikasihnya kesehatan tapi rezeki kurang. Ada yang dikasihnya rezeki banyak tapi tidak boleh makan apa-apa, makanya tempe saja. Ada kan ya? Ada. Rezeki mah banyak gitu tuh. Tapi tidak boleh makan ini itu, tidak boleh. Cuma apa tempe saja bolehnya. Rezeki mah banyak. Ada yang seperti itu. Ada orang itu ya kasih rezekinya cuma kedudukan, yang penting jadi orang hebat nggak apa-apa, habis semua hartanya, yang penting dia jadi orang terhormat, terkenal. Ada orang seperti itu juga semuanya rezeki, seperti itu aja. Tapi ingat, walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilah. Kalau kita pengen mengejar keutamaan, kalau kita pengen mengejar kemuliaan, kalau kita pengen mengejar derajat, maka mesti yang dikejar itu adalah kemuliaan akhirat, derajat akhirat. Sebab dari akhirat itu akbar tafdilah. Dah. La tajam Allah ilan akhor fatang udam madmumam mahdula. Jangan sekali-kali kita jadikan Allah ada Tuhan. Kita memusyrikan Allah. Bersama Allah ada Tuhan lain. Jangan sekali-kali kita jadikan bersama Allah ada Tuhan lain. Kalau kita melakukan seperti itu, fatak udah madmumam mahdula, maka kita akan jadi orang yang tercela, orang yang terhina. La nasirolak, kita tidak ada penolong sama sekali. Waqadara buka Allah ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana, dan Allah tetapkan, Tuhanmu menetapkan kamu harus tidak boleh menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dengan kita bi'antabarruha, dengan kita berbakti kepada keduanya. Imma yablughuna indakal kibar ahaduma aw kilahuma fala taqul lahum umpamanya di hidup kita punya orang tua udah tua, salah satunya atau keduanya kita hidup lama, kita di hidup kita yang udah balik kita masih mempunyai orang, itu suatu anugerah yang sangat luar biasa. Itu jalan cepat kita menggapai surga. Tidak ada cara cepat menggapai surga itu kecuali bila mana orang tersebut di hidupnya bakal balik, dia masih ada orang tua. Dengan kita mencari ridhonya, udah kita itu akan cepat masuk surga. Umpamanya kita hidup ada orang tua, keduanya masih hidup, syukur-syukur. Udah salah satunya sajalah kata Allah itu. Tapi kita apa? Tidak pernah membentak, mengatakan, menyakiti.
dan kita selalu berkata lembut kepada orang tua, ya itu jalan cepat kita mendapatkan surga. Waqfid lahuma janahadzul, dan kita di hadapan keduanya mesti kita merendahkan, menghinakan diri di hadapan kedua orang tua. Waqfid lahuma janahadzul. Karena apa? Minar rahmat, karena kasih sayang kita kepada orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah dan berdoalah setiap saat mendoakan kedua orang tua, rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi, wahai Tuhanku, irham, kasihanilah keduanya, kama rabbayani, sebagaimana keduanya mengasihiku sewaktu keduanya mendidik aku dan aku dalam keadaan masih kecil. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, Tuhan kalian maha tahu terhadap apa yang ada di hati kalian. Itu apa? Kita berbuat baik, berbakti, atau kita durhaka, itu Allah tahu. Kita punya orang tua, hati kita selalu pengen memanfaatkan orang tua, membuat sakit orang tua, Allah tahu, walaupun tidak itu. Dan kita pengen selalu berbakti, Allah tahu. Allah rabbuka a'lamu bima fi nufusikum in takunu sholihin, kalau kalian itu orang-orang yang taat kepada Allah. Sebab fa innahu kana lil awwabina ghafura, sebab Allah terhadap orang-orang yang selalu kembali kepada taat kepada Allah itu maha mengampuni. Artinya apa? Umpamanya kita melakukan kesalahan terhadap orang tua, tapi hati kita tidak menghendaki, itu Allah akan diampuni, kecuali kita melakukan kesalahan terhadap orang tua dan kita menghendaki, ya udah, itu berarti tidak masuk dalam ayat ini. Jadi kadang-kadang orang anak dan orang salah paham, seringkali salah paham. Anaknya pengen berbuat baik, tapi diterima oleh orang tua itu tidak seperti itu. Lah, yang seperti itu dimaafkan oleh Allah itu. Walaupun diterima oleh orang tua itu tidak baik selama hati kita tidak ada idmar ukuk, menyimpan durhaka, pengen menyakiti orang tua. Jadi intinya pada malam ini pertama tentang kebiasaan atau sunatullah, kebiasaan Allah dalam menghancurkan suatu kaum. Itu pertama, yaitu dengan dia dijual dulu, dengan dikasih banyak kenikmatan yang sebanyak-banyaknya, lalu dihancurkan. Kedua, tentang bagaimana ada dua orang, tujuan hidupnya ada kalanya dunia, ada kalanya akhirat. Baik itu tujuannya dunia atau akhirat, semuanya dikasih oleh Allah itu. Dikasih semua. Tujuannya dunia, tetap dunia dikasih dan sesuai kehendak Allah. Tujuannya akhirat, dikasih dunia itu sesuai kehendak Allah. Jadi bisa jadi tujuannya dunia, dia dikasih dunia sedikit oleh Allah. Bisa jadi dia tujuannya akhirat tapi dikasih dunianya banyak, akhirat juga dapat. Kalau tujuannya dunia, udah dunianya tetap itu, akhirat kosong. Yaslaha jahannam. Tapi kalau tujuannya akhirat, dunia pasti dikasih, itu tetap kedua Allah kasih banyak-banyak, kasih sedikit. Tapi nanti di akhirat dia dapat kenikmatan. Umpamanya kita pengen mengejar kemuliaan, kejarlah kemuliaan akhirat, jangan kejar kemuliaan dunia. Terus juga kita dikasih ketetapan kalau oleh Allah, jangan sekali-kali kita menyembah selain Allah. Juga kita mesti berbuat baik terhadap kedua orang. Kalau kita lihat ayat ini, betapa berbaik kepada orang tua itu di nomor 2 sehabis kita menyembah Allah. Allah ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Jadi sebelum kita melakukan apapun kebaikan, berbuat baiklah dulu kepada orang tua. Jihad nanti dulu. Nanti kalau kita punya orang tua, berbaik kepada orang, kita haji nanti dulu, berbuat dulu kepada orang tua. Sebab kedudukannya itu sehabis kita menyembah Allah. La ta'budu illa wa bil walidaini ihsana.
Dan berbahagialah bagi seseorang dalam hidupnya dia masih menemui kedua orang tuanya atau salah satu keduanya. Dia membuat bangga kedua orang tuanya atau salah satunya. Dua kemuliaan dunia atau akhirat bila mana kita dapatkan ridho kedua orang tua. Wallahu alam.